Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Insinyur Rido Kresnawatimena, MT, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Renat Insinyur Wahyudi Widiatmoko Parnadi, MS. Terima kasih, Ibu Ketua, Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae singkat dari Profesor Wahyudi Widiatmoko Parnadi, yang sering kita panggil sebagai Pak Wahyudi. Pak Wahyudi dilahirkan di Salatiga pada tanggal 14 Oktober 1959. Beliau berkarir di kelompok keahlian geofisika terapan dan eksplorasi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Beliau menjadi guru besar sejak 1 November 2023. Dalam karirnya, Profesor Wahyudi didampingi oleh istri tercinta, Profesor Pujawati Suryatmana, dan dikaruniai 2 orang putra, Arga Ristama dan Risandi Gemal Parnadi. Pak Wahyudi menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Salatiga, lulus SD Negeri 4 Salatiga pada tahun 1972, SMP Negeri 1 Salatiga lulus tahun 1975, dan SMA Negeri 1 Salatiga lulus tahun 1979. Beliau kemudian ke Bandung, kemudian menjadi sarjana teknik sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, pada saat itu namanya ITB, pada tahun 1986. Kemudian mungkin karena teknik sipil kurang menantang, beliau pindah berkuliah di program Geofisika Terapan, Fakultas Pascasarjana ITB, dan menyelesaikannya pada tahun 1990. Doktor dalam bidang geofisika didapat Pak Wahyudi pada tahun 2001 dari TU Berkademi Freiburg, Jerman. Pak Wahyudi juga sempat mengikuti asesor training di Manila pada tahun 2012, dan karena patuh pada Undang-Undang Keinsinyuran, beliau mengambil gelar profesi insinyur pada tahun 2021 di program profesi insinyur ITB. Riwayat pekerjaan Pak Wahyudi sejak tahun 1990 menjadi pengajar di Prodi Teknik Geofisika ITB, kemudian pernah menjadi anggota Komisi Pendidikan di SPM ITB 2004 sampai 2005. Sejak tahun 2005 sampai sekarang Kepala Laboratorium Geofisika Rekayasa dan Lingkungan di ITB. Tahun 2006 sampai 2007 menjadi Sekretaris Program Magister dan Doktor Teknik Geofisika ITB. 2008 sampai 2018 Sekretaris Bidang Audit Akademik dan Ketenagakerjaan Non-Keuangan di SPI ITB. Beliau juga banyak terlibat di kepanitiaan di ITB, yang salah satunya adalah menjadi anggota panitia ad hoc Senat Akademik untuk pemilihan Rektor ITB periode 2005-2010 dan 2010-2015. Pak Wahyudi sudah sangat banyak melakukan penelitian dengan dana dari Riset Unggulan Terpadu RUT, Hibah Bersaing 12, Riset Kerjasama Luar Negeri Dikti, Riset Kerjasama Internasional ITB pada tahun 2018, dan Riset P3MI PPMI ITB 2020 sampai sekarang. Ibu dan Bapak bisa melihat di sini contoh-contoh penelitian Pak Wahyudi. Penelitian PPMI pada tahun 2024 yang kanan atas, kemudian di tengah ada penelitian dengan industri pada tahun 2024, kemudian ada penelitian kolaborasi tahun depan 2025, umumnya mengenai struktur geologi bawah permukaan. Publikasi ilmiah Pak Wahyudi sejak menjadi lektor kepala adalah 67 paper di jurnal nasional dan internasional, 33 diantaranya terindeks Scopus. Pak Wahyudi sudah menghasilkan 3 buku dan sudah mendapatkan 4 hak atas kekayaan intelektual, keempat-empatnya dalam software komputer,
RC MEPAI, GPR Fusi, MTSF, dan MT Sinve. Dalam pembimbingan, Pak Wahyudi telah meluluskan 87 mahasiswa program sarjana di Teknik Geofisika, 21 mahasiswa program magister Teknik Geofisika, 2 mahasiswa program doktor Teknik Geofisika. Dan saat ini Pak Wahyudi sedang membimbing 10 mahasiswa program sarjana Teknik Geofisika maupun di luar Teknik Geofisika, 5 mahasiswa program magister, dan 2 mahasiswa program doktor. Beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh beliau adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia, penghargaan pengabdian 25 tahun dari Rektor ITB, dan pernah mendapatkan Mitsui Matsushita Award dari Sines 2019 sebagai Best Presenter. Pak Wahyudi mempunyai hobi jogging, jalan-jalan, membaca, dan yang paling menarik adalah mengantar istri belanja. Dan mungkin akan lebih menarik lagi sekalian membayari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Renat Insinyur Wahyudi Widiatmoko Parnadi MS untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Solusi Berkelanjutan Terhadap Permasalahan Eksplorasi, Geoteknik, dan Lingkungan menggunakan metode geoelektromagnetik. Metode geoelektromagnetik adalah metode elektromagnetik yang diaplikasikan dan dikembangkan untuk penyelidikan bumi. Arti eksplorasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian geoteknik adalah cabang ilmu teknik atau teknik tambang yang mempelajari tentang sifat fisik dan mekanik tanah ataupun batuan. Dan dalam arti yang lebih luas, kami artikan sebagai cabang ilmu yang berhubungan dengan masalah keteknikan di bumi. Kemudian lingkungan yang kami maksud adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan yang berhubungan timbal balik. Metode geoelektromagnetik ini yang saya pelajari atau saya tekuni, ini bersinggungan dengan keahlian metode geoelektromagnetik dari Profesor Alamtas Singarimbun, di mana kalau beliau dalam penelitiannya hingga kedalaman yang sangat dalam, saya hanya pada kedalaman yang dangkal, jadi sekitar 0 sampai 50 meter. Hadirin sekalian, jadi berikut adalah konsep dan prinsip geoelektromagnetik. Di sebelah kiri adalah persamaan Maxwell yang mendasari tentang fenomena elektromagnetik di bumi. Disajikan dalam 4 hukum. Yang persamaan Maxwell pertama adalah hukum Ampere, yang kedua adalah hukum Faraday, yang ketiga adalah hukum Gauss tentang medan listrik, dan yang keempat adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Persamaan Maxwell ini menggambarkan syarat-syarat sumber gelombang dari vektor kuat medan listrik dan vektor kuat medan magnet H, maupun hubungan antara kedua vektor tersebut. Dalam penjelasannya di bumi, persamaan Maxwell ini berhubungan dengan persamaan konstitutif yang ada 3, di mana persamaan konstitutif tersebut memperlihatkan hubungan
antara kuat medan dengan sifat elektromagnetik batuan, yaitu konduktivitas, polaritas, dan kemampuan magnetisasi. Konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas. Konduktivitas adalah kemampuan dari suatu tanah atau batuan untuk mengalirkan arus listrik, sedangkan polaritas adalah kemampuan batuan atau tanah dalam mengalirkan arus listrik tanpa terjadi pemindahan elektron. Dan kemudian kemampuan magnetisasi adalah kemampuan dari material untuk memberikan respon terhadap kuat medan listrik, kuat medan magnet yang menjalar padanya. Jadi persamaan konstitutif berarti memperlihatkan hubungan antara respon dari batuan atau tanah dengan gelombang elektromagnetik yang menjalar di dalamnya. Solusi persamaan elektromagnetik seperti ini, jadi dua persamaan yang masing-masing berlaku untuk kuat medan listrik dan kuat medan magnet, itu disebut persamaan telegraf, dan kemudian disederhanakan menjadi persamaan telegraf dan persamaan difusi. Persamaan telegraf berasal dari persamaan difusi dan persamaan gelombang. Jadi mohon maaf, persamaan telegraf yang di bawah itu salah. Kemudian dari penurunan rumus-rumus tersebut kita akan bisa memperoleh sifat penjalaran dari gelombang elektromagnetik yang diwakili oleh dua parameter, yaitu kecepatan gelombang elektromagnetik dan kejangkauan dari gelombang elektromagnetik menjalar di bumi. Sebelah kanan adalah gambar tentang efek dispersi, jadi efek ketergantungan gelombang elektromagnetik yang mengalir pada medium tanah atau batuan sebagai fungsi dari waktu. Sebelah kiri adalah kecepatan, di mana kecepatan dari gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang semakin tinggi, dia akan semakin cepat gelombang elektromagnetik menjalar. Sebelah kanan adalah kedalaman penetrasi, di situ dilambangkan dengan tanda sigma, yang melambangkan bahwa pada frekuensi yang semakin besar, maka kedalaman jangkauan dari gelombang elektromagnetik secara umum adalah semakin berkurang. Berikut adalah beberapa teknik di dalam geoelektromagnetik, ya, khususnya pada kedalaman dangkal. Jadi kedalaman 0 sampai 50, bisa sampai 0 sampai 100. Ya, jadi yang terkenal mungkin adalah yang kita kenal ini, terutama dari praktisi yang bergerak di bidang geoteknik, teknik sipil, geologi teknik. Geoteknik adalah ground penetrating radar, disingkat GPR, ya, yang disebut juga dengan metode refleksi elektromagnetik. Dengan pengukuran georadar kita akan bisa mendapatkan kubus yang mencerminkan tentang kondisi di bawah permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Sebelah kanan adalah electromagnetic induction yang diperlihatkan pada gambar itu dengan salah satu jenis adalah electromagnetic induction tipe EM38 MK2. Untuk pengukuran GPR, antena dan transmitter di dalam keadaan konstan dan pasangan alat tersebut digerakkan sepanjang lintasan tertentu, ya, yang menghasilkan kemudian datanya setelah diproses menjadi data seperti yang bisa kita lihat di gambar di bagian tengah. Dengan banyak lingkaran akan dihasilkan kubus 3 dimensi yang merepresentasikan model bumi 3 dimensi. Dengan itu dapat ditafsirkan data yang terdapat di bawah bumi. Berikutnya adalah metode transient elektromagnetik. Transmitter dan receiver ini seperti kita lihat ada di sebelah kanan, ya, di gambar kanan. Transmitter dan receiver masing-masing berupa koil. Transmitter memancarkan kuat medan magnet dan kuat medan magnet akan dibangkitkan oleh transmitter yang menjalar ke dalam bumi dan menginduksi batuan konduktor di bumi, menghasilkan arus eddy yang membangkitkan gelombang
elektromagnetik sekunder. Perubahan kuat medan magnet terhadap waktu pada posisi receiver akan direkam dan hasil pengukuran electromagnetic induction ini akan berupa nilai konduktivitas tanah atau batuan yang berada pada lokasi di bawah receiver tersebut. Metode atau peralatan dari metode EM induction itu populer di dalam penggunaan di bidang pertanian untuk mengetahui distribusi nilai konduktivitas tanah. Untuk transisi elektromagnetik itu prinsipnya digambarkan pada slide selanjutnya. Ya, ini persamaan yang menggambarkan tentang penjalanan gelombang elektromagnetik setelah arus dimatikan yang diterima oleh penerima atau receiver. Hasil yang diperoleh secara garis besar adalah resistivitas semu atau apparent resistivity yang bisa dilihat pada rumus di slide, dan kemudian kedalaman semu ya kira-kira adalah kedalaman rata-rata pada kondisi yang ideal. Berikutnya ya, jadi banyak sekali studi kasus ya yang ada di literatur ya maupun di praktek itu tentang bagaimana terdapat masalah di geoteknik dan bagaimana metode geofisika bisa memecahkan masalah. Jadi salah satu yang populer dan materi ini sering saya berikan pada kuliah saya, yaitu contoh tentang terjadinya mud pumping atau pemompaan lumpur di jalan rel kereta api. Jadi kita bisa melihat ketika mulai dari floating tie hingga ada kereta lewat, kemudian kereta menjauh dan kemudian ada perulangan. Jadi mekanisme mud pumping selama perjalanan kereta api, bantalan atau slipper itu memadamkan pemberat atau balas sehingga menyebabkan perpindahan atau pergeseran dan menekan tanah jenuh yang ada di bawahnya ke dalam batas void atau rongga balas. Ketika kereta api melintas, bantalan akan menekan balas di mana rongganya terisi tanah jenuh akan menghasilkan tekanan pori yang tinggi. Setelah kereta api lewat, bantalan akan memantul dan menghasilkan efek pemompaan. Jika aksi tersebut terjadi berulang akan menyebabkan terjadi pemompaan lumpur yang berturutan atau berulang. Bantalan di sini akan bekerja menyerupai katup dan menciptakan efek pumping untuk membentuk ruang, kemudian menyedot air dan tanah yang berdekatan. Kita bisa lihat ada contoh dari permukaan di mana mud pumping terjadi pada gambar sebelah kanan yang paling atas itu adalah mud pumping yang terjadi pada kondisi yang ringan yang masih bisa teramati. Kemudian yang bawah adalah kondisi mud pumping pada kondisi yang severe atau berat ya, di mana terlihat sekali lumpur dan tanah ya mengenangi daerah tersebut. Untuk mengatasi ini, ya kita perlu juga melihat apakah mud pumping bisa terjadi atau ada di bawah rel kereta api yang tidak terlihat oleh mata. Nah, ini sebagai contoh, ini dari publikasi Kuo, ya, dia melakukan penelitian di rel kereta api, ya, di mana ada 3 lintasan panjang beberapa kilometer ya, dan ini ya lebih dari 10 kilometer yang terbagi atas beberapa lintasan pendek ya, di tengah, di pinggir kiri maupun di pinggir kanan. Kemudian dari radargram, jadi radargram adalah gambaran hasil pengukuran georadar di mana sumbu X itu adalah jarak dan sumbu Y itu adalah waktu refleksi ataupun juga kedalaman. Dari radargram dapat dilihat tingkat kerusakan balas yang tidak dapat dilihat dari permukaan tanah. Kerusakan ditandai pada radargram oleh pola refleksi yang lemah. Jadi yang tanda garis
biru ya, yang kuat itu menambahkan bahwa kondisi dari balas itu masih bagus. Kemudian yang diberi tanda panah itu ditafsirkan sebagai kelemahan atau pola kaotik yang disebabkan oleh terjadinya mud pumping yang pada beberapa tempat tidak bisa dilihat dari permukaan. Jadi ini gunanya georadar untuk melihat sesuatu yang kita tidak melihat di permukaan. Kerusakan akibat mud pumping bisa sedang dan berat secara visual. Untuk memvalidasi ini dilakukan beberapa lokasi untuk dicek kesesuaiannya dengan data GPR. Ya, jadi GPR termasuk metode yang cukup populer, dan dari sini kita bisa menghitung berapa volume balas rusak yang perlu diganti dalam program perbaikan jalan kereta api. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari solusi yang diberikan oleh geoelektromagnetik untuk geoteknik. Ya. Jadi kalau kita lihat permasalahan di geoteknik maupun di eksplorasi maupun di lingkungan itu banyak sekali. Ya. Kalau kita kenal di dalam lagu ada notasi dari 1, 2, 3 sampai 7 dan kembali lagi ke 1, itu bisa tercipta jutaan lagu. Ya. Demikian juga problem yang ada di dalam geoteknik, geofisika, ya, lingkungan itu bisa bermacam-macam ya, dan banyak sekali, dan itu punya potensi untuk dilakukan dijawab geofisika bisa menjawab permasalahan tersebut. Berikut adalah solusi geoelektromagnetik sebagai contoh untuk geoteknik. Ini yang kami kembangkan bersama-sama ya. Jadi kami mengembangkan aplikasi dari geoelektromagnetik bersama dengan mahasiswa S1, S2 maupun S3, dan kemudian juga dibantu oleh kebetulan junior saya itu punya minat di sini ya, sehingga bisa membantu di dalam penelitian kami. Jadi kami menggunakan teknik machine learning ya, atau ini adalah bagian dari artificial intelligence ya, yang sangat populer ya, dan ini kemudian kami gunakan untuk menduga adanya pipa-pipa di bawah tanah yang terpendam ya, baik bisa diketahui kedalamannya maupun posisinya. Jadi sebagai contoh kami buat dulu radar sintetik dengan beberapa model ya, itu dimana kalau ada pipa kita akan melihat bahwa terjadi pola refleksi yang berbentuk hiperbola, dan itu kita bisa mengenali dari situ, kemudian itu bisa kita cari, kita tentukan kedalamannya dan posisinya ya. Pada keadaan yang sebenarnya akan jauh lebih sulit karena ada noise dan sebagainya, tapi ahli geofisika bisa mengatasi hal itu dan akan selalu bisa mengatasi itu ya. Jadi yang A itu tidak kelihatan karena tertutup gambar algoritma untuk solusi menggunakan teknik machine learning ya. Nah, kemudian kami mengembangkan teknik yang disebut faster regional convolutional neural network. Itu berguna untuk yang biasa dilakukan itu untuk interpretasi atau pengolahan citra ya. Kami gunakan dengan itu, jadi data radar yang berupa data gelombang seperti itu, setiap baginya kita anggap sebagai gambar ya. Itu nanti ada kelemahannya dan ada keuntungannya. Nah, kemudian kami menggunakan dari hasil itu ya, dari radar sintetik, program yang kami gunakan bisa mendeteksi lokasi-lokasi dari pipa yang ada. Berikutnya kemudian kami coba dengan radar lapangan ya, dan kami bisa melihat bahwa hasil deteksi menggunakan faster regional CNN itu cukup bagus ya, di mana pola-pola hiperbol bisa kita deteksi ya secara bagus ya. Tetapi ada beberapa yang masih kurang, dan analisis kami ya itu sedang kami kembangkan bahwa di situ kemungkinan adanya invariant translasional itu yang translasional yang mungkin tidak dipenuhi. Berikutnya
Ya, ini untuk solusi geoteknik, geoelektromagnetik untuk lingkungan. Jadi ini kami kerjasama dengan Profesor Pujawati dari Universitas Padjadjaran dari Laboratorium Biologi Tanah yang kebetulan hadir di sini dan kebetulan juga sebagai istri saya di rumah. Ya, jadi ternyata ya profesi geofisik yang diberi latar belakang sipil itu bisa berkolaborasi dengan mikrobiologi ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Itu kami bisa menggunakan metode geoelektromagnetik untuk memetakan pH, water content dan kandungan fosfor tanah di bekas lahan tempat pembuangan akhir sampah menggunakan geoelektromagnetik ini ya. Ini posisinya ada di TPA Lui Gajah. Pengukuran elektromagnetik menggunakan alat resistivity minor sting dan EM induction, dan sedikit sekali kami menggunakan sampel tanah karena sampel tanah itu mahal biayanya ya untuk di ini ya. Makanya kami menggabungkan dan kemudian kami bisa membuat pemetaan yang setelah kami cek di lapangan hasilnya cukup memuaskan. Nah, berikutnya adalah ya, jadi masih pemetaan pH ya. Jadi hasilnya dari geofisika adalah kita bisa memetakan konduktivitas tanah dengan cepat dan kemudian dengan menggunakan data dari sampel yang cukup sedikit kami bisa membuat pemetaan tentang distribusi dari kadar air ya, kemudian pH dan ya kadar air, pH dan satu lagi itu acidity. Ya. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, mungkin dengan stabilisasi tanah ya. Jadi ini merupakan kegiatan kami di lab yang yang sekarang sedang intensif kami kembangkan ya. Jadi sayang waktu terbatas, jadi saya terpaksa skip ini. Ya, ini hasil-hasilnya ya. Jadi ternyata kekuatan tanah itu meningkat dengan berjalannya waktu. Ini pengujian di laboratorium kami lakukan di Laboratorium Mekanika Tanah ya, di Teknik Sipil. Ya, larutannya yang berisi urease ini dilakukan di Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Unpad, dan pengukuran kekuatan tanah dengan triaxial test dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah FTSB ITB. Nah, ini saya skip aja, dan ini kami melakukan pengujian di lapangan. Kami menggunakan peralatan IP ataupun laser inverse, dan ternyata nilai resistivitas meningkat dengan berjalannya waktu. Jadi pengamatan setelah injeksi dari bakteri ya di suatu tanah ya, kita akan mendapati nilai resistivitas meningkat, yang itu berarti adalah kekuatan tanah akan meningkat. Tantangan dan peluang, jadi keterbatasan peralatan untuk pengujian di laboratorium dan lapangan diatasi dengan kerjasama dengan institusi negeri maupun swasta dalam bentuk kerjasama. Kemudian metode geoelektromagnetik sekarang cenderung dihindari dengan dalam aplikasi karena kerumitan peralatan, teknik akuisisi, pengolahan data, dan interpretasinya untuk pengukuran dengan kedalaman dangkal. Hal ini sekaligus merupakan peluang untuk kami bisa mengembangkannya. Langkah yang ke depan yang akan kami lakukan adalah pengembangan lebih lanjut penggunaan bioagent yang selektif dalam stabilisasi lereng tanah yang dikompositkan dengan vegetasi, anyaman kawat, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan software perhitungan faktor keamanan yang menggabungkan hasil perhitungan secara geoteknik dengan hasil pengukuran geologik, georadar, dan metode geoelektromagnetik. Kemudian terakhir adalah mengembangkan geoelektromagnetik sebagai solusi permasalahan eksplorasi keteknikan dan lingkungan yang perlu diatasi segera ya. Jadi ada masalah bisa kami turun tangan ya. Sebagai penutup ya, jadi metode elektromagnetik itu punya peluang untuk diaplikasikan dan dikembangkan sebagai solusi permasalahan ya. Jadi metode geoelektromagnetik itu time dan cost efektif ya, yang ramah lingkungan, yang layak untuk dikembangkan di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak yang ada yang sangat membantu kami, termasuk juga yang hadir di sini. Jadi yang pertama adalah Rektor ITB beserta jajarannya yang membantu pengusulan hingga saya memperoleh amanah menjadi guru besar dalam bidang elektromagnetik dekat permukaan. Segenap keluarga besar kelompok keahlian geofisika terapan dan eksplorasi ITB, Profesor Joko Santoso, Profesor Wawan Gunawan, Dr. Darharta Haridahrin, Dr. Agus Laisanpura, Dr. Susanti Alawiyah,
Dr. Setianingsih, Dr. Warsa, Dr. Eko Yanuari Wahyudi, Dr. Indra Gunawan, Dr. Dadidu Abdurrahman, dan Dr. Widodo atas kesejahteraannya selama ini di dalam kelompok keahlian geofisika terapan dan eksplorasi. Kemudian Profesor Joko Santoso, ya, saya berikan aspirasi yang tinggi yang menjadi panutan saya dalam mengembangkan keilmuan saya dan pengembangan diri, yang pertama kali menerima saya sebagai dengan tangan terbuka untuk menjadi pendidik di program geofisika di ITB. Kemudian segenap guru besar yang telah memberikan rekomendasi, Profesor Ridho Krishna Betimina, Profesor Joko Santoso, Profesor Masur Irsyam, Profesor Nur Hirawan, Dr. Andreas Wheeler dari Clausthal, Profesor David Nopes dari Tiongkok. Kemudian selalu kepada Pak Dekan FTTM dan seluruh jajarannya serta tenaga kependidikan FTTNB yang tanpa banyak membantu dalam pengusulan karier saya dan pengusulan keguruan ini. Segenap guru dan dosen mulai dari SD, SMP dan seterusnya hingga saya mendapatkan menyelesaikan S3 di TUB Akademi Freiberg, Profesor Bernard Bergman. Kemudian Profesor Isafumi Asawe, Komatu University, Profesor Bulenteskan, Cologne University, Profesor James Tiko, Potsdam, Profesor Andreas Wheeler, Jerman, Profesor Sanean, Oklahoma University, Profesor Katsuya dari Jepang. Dan segenap kolaborator penelitian, Profesor Nur Heriawan, Dr. Dedi Kurnaidi, Profesor Ketut, Dr. Ayu Saiful Bahri, dan segenap rekan di Departemen Teknik Sipil Angkatan 1980. Segenap mantan mahasiswa, doktor, sarjana, dan sebagainya membantu selama penelitian saya, dan segenap keluarga besar, kelompok keahlian seismik eksplorasi dan rekayasa FTTM, kelompok geofisika global, ya, telah membantu dalam interaksi sehari-hari. Kemudian, ya, Profesor Umar Fauzi dari FMIPAS sebagai reviewer naskah buku ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang sangat khusus perlu sampaikan kepada keluarga tercinta, Profesor Pujawati Surahimana, istri dan pengertian yang selalu setia mendampingi perjuangan dalam suka dan duka, serta beranak kami, Arga Ristama dan Risa Gimal Parnadi. Kemudian Bapak Parnadi Niladiningrat, almarhum, dan Ibu Sukminah, kedua orang tua kami yang telah merawat, membesarkan, mendampingi setelah selalu mendoakan putranya, kakak penulis, Dia Indrati SH, Dwi Harjanti almarhumah, Indriati, dan adik-adik penulis Handoko Kristioso SH, Isur Gatot Saharso, Isur Sadiwo Sasmoko, Irma Sintadewi, dan adik kami Moro Mumpuni SE yang selalu mendukung dan mendukung. Dan terakhir adalah kedua mertua tercinta, Bapak Atmo Surahimana dan Ibu Retno, yang telah mendoakan dan mendukung perjuangan dari awal berumah tangga, dan kakak ipar penulis Isur Udaya Surapana, Isur Giri, Isur Ratna Udaya, Dr. Nani Surawana, Dr. Edi Nurhayati, Dr. Ono Surapana, dan terakhir Jo Atin Surapana. Ya, terima kasih. Demikian orasi kami dan terima kasih. Ya. Izinkan saya membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetisi keilmuan, membangun lingkungan kemasyarakatan, keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 7 Desember 2024, Profesor Wahyudi Widiatmoko Parnadi. Ya. Penanda tanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Alamta Singarimbun, Profesor Imade Astina,
Profesor Maria Immaculata Iwo, dan Profesor Wahyudi Widiatmoko Parnadi untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Alamta Singarimbun untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Imade Astina untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Maria Immaculata Iwo untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Wahyudi Widiatmoko Parnadi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Joko Supriyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa ini dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrizin wa a'udzu billahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil khasidin wa bakiyiz zalimin wa ahmaduhu faqa hamdin hamidin. Ya Allah, runtunan karunia-Mu telah melengahkan kami untuk benar-benar bersyukur kepadamu. Limpahan anugerah-Mu telah melemahkan kami untuk menghitung pujian atas-Mu. Ya Allah, inilah kami, hamba-Mu yang selalu mengisi hari-harinya dengan pembangkangan kepadamu. Inilah kami, hamba-Mu yang selalu menghiasi hidupnya dengan aib dan dosa. Jika Kau usir kami dari pintu-Mu, kepada siapa lagi kami akan bernaung? Jika Kau tolak kami dari sisi-Mu, kepada siapa lagi kami berlindung? Ya Allah, kami bukanlah yang pertama membantah-Mu dan Kau maafkan.
Kami bukanlah yang pertama menolak nikmat-Mu, tetapi tetap Kau kasihi. Karena itu ya Allah, maafkanlah kami, tutuplah selalu aib kami, lindungilah kami, dan tuntunlah kami untuk senantiasa berjalan di atas jalan-Mu. Ya Allah, kami berkumpul sejak pagi hingga siang ini untuk sama-sama menyaksikan usaha keras yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kami, Profesor Alamta Singarimbun, Profesor I. Made Astina, Profesor Maria Immaculata Iwo, dan Profesor Wahyudi Widiatmoko dalam menyibak tanda-tanda alam dan berbagai misteri penciptaan. Mereka melakukan itu karena menjalankan perintah-Mu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan dan berkomitmen untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan mereka dapat bekerja dengan baik atas dukungan seluruh anggota keluarga mereka. Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena itu ya Allah, angkatlah derajat mereka beserta seluruh keluarganya ke tempat yang tinggi. Ya Allah, Rasul-Mu yang mulia telah berkata bahwa sebaik-baik hamba-Mu adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Kami bersaksi ya Allah bahwa keempat rekan kami yang berorasi hari ini telah berusaha untuk menunaikan tugasnya sebaik yang mereka mampu untuk membantu membesarkan dan mengembangkan instansi tempat kami mengabdi. Karena itu ya Allah, angkatlah mereka menjadi hamba-hamba terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, keempat rekan kami bahkan kami semua bisa berada pada posisi ini adalah karena jasa dari orang tua dan guru-guru kami. Karena itu ya Allah, terimalah seluruh ibadah orang tua dan guru-guru kami. Maafkanlah mereka, kasihilah mereka, dan angkatlah derajat mereka ke tempat yang tinggi di sisi-Mu. Ya Allah, kami mengemban amanat yang sangat mulia untuk mengembangkan institusi tempat kami bekerja. Amanat itu sangat berat bagi kami tanpa pertolongan-Mu. Karena itu ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat menjalankan amanat kami ini, untuk membangun dan mengembangkan institusi dan instansi tempat kami bekerja, demi kebaikan bangsa dan negeri ini. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidaqan niyyah, wa irfanal hurmah, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah, wamla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wasyubhah, waqfuf aydiyana anil zulmi wasyirqah, wa ghirid absarana anil fujuri wal khiyanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang peran fisika dalam studi gunung api dan panas bumi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Eng Alamta Singarimbun, MS. Kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang seni dan tantangan persamaan tingkat keadaan termodinamika untuk kemajuan komputasi rekayasa termofluida, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. I. Made Astina, M.Eng. Selain itu, kita juga telah memperdalam pengetahuan kita tentang peran imunomodulator dalam kesehatan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Apoteker Maria Immaculata Iwo, MSI. Dan terakhir, kita juga telah memperluas wawasan kita mengenai solusi berkelanjutan terhadap permasalahan eksplorasi geoteknik dan lingkungan menggunakan metode geoelektromagnetik sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor
Dr. Renat Insinyur Wahyudi Widiatmoko Parnadi MS. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan sidang orasi ilmiah pagi sampai siang hari ini telah hadir para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik yang aktif, emeritus maupun yang purna bakti. Mohon kiranya para guru besar ITB untuk bisa berdiri supaya bisa dikenal oleh para hadirin. Mangga yang ada di panggung maupun yang ada di floor, Pak Sularso, Pak Sri Harjoko, yang senior ini para senior kami yang ada di floor dan juga mungkin ada di belakang juga. Ini semua ada guru besar aktif, emeritus dan purna bakti. Terima kasih Pak. Silakan. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran PLT Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Togar Simatupang. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Rektor ITB 2025-2030 terpilih, Profesor Tata Cipta Dirgantara. Ini pada saat orasi yang berikutnya nanti Profesor Tata yang akan hadir, Profesor Tata ya. Harus hadir kata para anggota FGB. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para guru besar dari perguruan tinggi yang lain, dari Universitas Padjadjaran, Profesor Hendar Mawan, Profesor Ajeng Diantini, Profesor Pujawati Suryatmana yang juga adalah istri dari Profesor Wahyudi. Kemudian Profesor Henry Manik dari IPB University. Lalu juga ada Profesor Afifah B. Suciatmo dari Unjani. Makasih. Ada di belakang. Lalu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Agus Johan dari Direktur Utama PT Taruman Negara Bumi Yasa yang telah bersedia hadir pada orasi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Alamta Singarimbun beserta keluarga inti, Profesor Imade Astina beserta keluarga inti, Profesor Maria Immaculata Iwo beserta keluarga inti, dan Profesor Wahyudi Widiatmoko Parnadi beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung.
dia nggak mau datang, nggak mau dia. Iya, sudah agak ke sini, digeser. Kepada Sekretaris Eksekutif Anggota Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, ketua, sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama. Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth.
Kami silakan kepada Profesor Alamta Singarimbun beserta keluarga inti dan Profesor Imada Astina beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Maria Immaculata Iwo beserta keluarga inti dan Profesor Wahyudi Widiatmoko Parnadi beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Alamta Singarimbun, Profesor Imada Astina, Profesor Maria Immaculata Iwo, dan Profesor Wahyudi Widiatmoko Parnadi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.